Adapun pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Hai Ki, Kamu tahu nggak ciri-ciri kebijakan fiskal? tahu dong yang pertama itu mendorong masuknya investasi. Kebijakan fiskal pun itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan kestabilan perekonomian negara. Dari kestabilan perekonomian negara, investor mempercayai untuk menanamkan sahamnya di negara kita ini. Yang kedua apa ya? Nah, yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan pembangunan dan ekonomi negara. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap penerimaan dan pengeluaran negara dengan harapan dapat menstabilkan antara pembangunan dan ekonomi negara. Yang ketiga, dari ciri-ciri kebijakan fiskal yaitu memberikan akses yang lebih baik ke berbagai layanan masyarakat, yaitu salah satu tindakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, ialah diberlakukannya suatu program pemulihan ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan supaya masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke bawah dan rentan mampu bertahan dari COVID-19. Nah, hal ini mewujudkan suatu keadilan sosial yang pernah dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan produk domestik bruto (PDB) adalah kebijakan fiskal yang dimana bertujuan untuk meningkatkan PDB, melibatkan penggunaan pendapatan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi dalam infrastruktur, inovasi, serta pendidikan, dan pengurangan pajak agar dapat meningkatkan konsumen dan investasi swasta. Nah, yang kedua itu pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal yang dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi itu sendiri, melibatkan penggunaan pengeluaran pemerintah yang lebih besar pada sektor-sektor strategis, contohnya seperti infrastruktur dan inovasi, serta pengurangan pajak agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Terima kasih. Plus lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal yang dirancang untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran yang sering melibatkan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan inovasi. Ini dapat menciptakan peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, adapun ciri keenam adalah kebijakan fiskal dirancang untuk menstabilkan harga barang dan mengatasi inflasi, melibatkan pengelolaan pendapatan pemerintah secara bijaksana, termasuk pengurangan pengeluaran pendapatan pemerintah atau kenaikan pajak untuk mengurangi tekanan inflasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas harga yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan jangka panjang. Adapun pengertian dari pajak, pajak adalah salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Pemerintah menggunakan pajak untuk menghasilkan pendapatan yang dapat melayani berbagai program dan pelayanan publik. Jadi, fungsi utama kebijakan fiskal adalah menentukan dengan tepat cara dana akan dialokasikan. Hal ini terkait dengan masalah perpajakan dan pengeluaran, karena alokasi dana itu tergantung pada pengumpulan pajak. Fungsi distribusi adalah untuk menentukan strategi yang lebih spesifik agar dana tersebut dapat didistribusikan ke setiap segmen ekonomi. Fungsi stabilisasi. Stabilisasi adalah fungsi lain yang penting daripada kebijakan fiskal. Pada aspek stabilisasi, kebijakan pemerintah ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian, misalnya untuk menjaga bahan pokok tetap ada dengan harga yang terjangkau. Pembangunan kebijakan fiskal yang tepat akan mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, jenis kebijakan fiskal yang pertama itu jenis kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini menggunakan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dan pajak yang lebih rendah untuk meningkatkan GDP real. GDP atau Gross Domestic Product atau produk domestik bruto merupakan jumlah barang produksi yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara. Kebijakan ini dilakukan ketika daya beli masyarakat menurun dan pengangguran lebih meningkat. Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diterapkan dengan dua cara. Yang pertama itu menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak.
Jadi, jenis yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif menggunakan pengeluaran pemerintah yang lebih rendah dan pajak yang lebih tinggi untuk mengurangi tingkat pertumbuhan GDP real. Kebijakan ini dilakukan ketika perekonomian mulai memanas atau overheating agar terjadi penurunan pertumbuhan tekanan permintaan barang dan jasa. Kebijakan ini dapat diterapkan dengan dua cara. Yang pertama, mengurangi permintaan pemerintah, dan kedua, menaikkan pajak. Sistem perpajakan dalam kebijakan fiskal. Pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Dalam ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada dalam sektor rumah tangga maupun dunia usaha ke pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa jasa balas langsung. Melalui sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi dengan menaikkan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkuat kas pemerintah dan memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan tarif pajak yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada perusahaan untuk berinvestasi dan sekaligus untuk meningkatkan konsumsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua adalah politik anggaran. Politik anggaran dilihat dari nilai perbandingan pengeluaran dan penerimaan. Jika pemerintah menerapkan anggaran berimbang, maka pengeluaran akan direncanakan sama dengan penerimaan. Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan anggaran tidak berimbang, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah anggaran defisit. Anggaran defisit sendiri yaitu anggaran yang pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Dan anggaran surplus adalah anggaran yang pengeluarannya lebih kecil daripada penerimaan.